Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Agus Wahyunda dengan NIM 202109648383. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul Pendidikan Intelektual. Dalam pendidikan intelektual, surat Al-Isra ayat 36 yaitu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmi inna sama'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Tafsir ayatnya yaitu malaisa laka bihi ilmi, artinya sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, yaitu jangan asal bicara kalau melakukan sesuatu. Berpikirlah terlebih dahulu dan jangan taklid buta. Selanjutnya yaitu al-tabi'u kasira minal dunu inni ba'da dini isma, jauhilah banyak dugaan karena sebagian dugaan itu dosa. Inna sama'a wal basarol wal mu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Yang artinya di sini mengisyaratkan bahwa yang berfungsi memperoleh dan menghasilkan ilmu ialah ketiga kekuatan. Pendengaran lebih didahulukan karena memang potensi telinga itu lebih berperan dalam perolehan ilmu. Walaqad darana li ja'ana ma kasira minal jina wal insi lahum qulubu la yafqahuna bima walaiha ahya la yubsirun bima walahum adanun la yasma'una bima ulaika ka'an amim bal hum adullu ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami siapkan banyak jin dan manusia itu untuk jahanam. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakannya untuk melihat, memahami. Mereka mempunyai telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maksudnya yaitu membicarakan alat indera, jantung, mata, dan telinga. Ketiga alat itu harus difungsikan menjadi hati, pendengaran, dan penglihatan. Dalam surat Al-Isra, nilai-nilai pendidikannya yaitu pendidikan intelektual dilakukan dengan memfungsikan panca indera. Yang kedua, alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan ialah pendengaran. Yang ketiga, pengetahuan yang lebih memberikan kepuasan ialah pengetahuan yang diyakini oleh akal dan hati. Di sini implementasinya yaitu pendidikan intelektual dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan daya nalar dan kritik. Selanjutnya di dalam surat Yunus dan surat Yunus ayat 35 sampai 36 dengan tafsir ayat kul hal min suraka ikum man yahdi ila haqqu. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menunjuki kepada kebenaran?
Maksudnya yaitu kaum kafir Mekah pada awal misi Nabi Muhammad dan seterusnya bisa digunakan kepada siapa saja sampai akhir zaman yang melakukan kesyirikan yang sama. Qul yuhyiyalladzi yahdi lil haqqi, katakanlah Allah yang menunjuki untuk kebenaran. Maksudnya Allah langsung meminta Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan jawabannya. Allah lah yang menunjuki untuk kebenaran. Dan selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya meminta jalan yang lurus langsung dimasukkan Allah dalam diri kita sehingga kita langsung mempercayainya dan menjalankannya. Innaka la yahtadi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamul bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menunjukkan orang yang kamu kasihi, tetapi Allah menunjukkan siapa dia yang dikehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang diberi petunjuk. Ayat itu berkenaan dengan kasus Abu Thalib yang tidak memeluk Islam sampai wafat. Selanjutnya, afaman bidi ilahakku ahakku an yutabba'a aman la yamidda illa an ya'da. Maka apakah orang-orang yang menunjukkan kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila dia diberi petunjuk? Maksudnya yang menunjukkan kepada kebenaran ialah Allah. Jadi Allah lah yang patut diikuti atau Tuhan palsu itu yang tidak dapat menunjukkannya. Dan di situ merupakan kritikan dan celaan terhadap sikap mereka. Hal itu berarti bahwa menuhankan selain Allah tidak pantas dilakukan. Wa ma yatabau aksaruhum ila dhanna, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Maksudnya yaitu menyalahkan kepercayaan mereka menyembah selain Allah dengan menegaskan bahwa kepercayaan itu pada dasarnya hanyalah zan atau dugaan spekulatif. Inna dunna la yughni minal haqqu syai'an. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Dengan dugaan tidak ada gunanya bagi kebenarannya Allah. Innallaha ali bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, yaitu Allah akan membalas setiap perbuatan manusia bila baik imbalinya, bila buruk diganjarinya sesuai kualitas dan kualitas perbuatan buruk itu. Adapun nilai-nilai pendidikannya yaitu Allah memberi manusia indera untuk difungsikan. Pengetahuan ada yang tingkat kebenarannya 100% yang disebut yakin, dan implementasinya yaitu untuk memperoleh kebenaran materi gejala alam dilaksanakan dengan metode eksperimen, kerja kelompok, diskusi, dan sebagainya. Dalam surat Yusuf ayat 22 dengan tafsir ayat walam balagha asuddahu tainahu hakman wa ilman, dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Maksudnya hikmah adalah kemampuan berpikir, memilah, menganalisis, dan memilih, memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Wa kadzalika nazri muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Maksudnya kebaikannya yaitu Allah membalasnya dengan memberikan kemampuan berpikir dan transfer pengetahuan yang mendalam untuk menjadi dasar bagi pemberian karunia yang lebih tinggi lagi, yaitu kenabian. Sekian dari saya, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Tafsir Serbawi, Bapak Fikri Fahrihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.